Mungkin ada di antara kalian yang bertanya-tanya, kenapa sering teringat seseorang, padahal dia bukan siapa-siapa. Atau bahkan kamu sudah berusaha untuk melupakannya, tapi bukannya bisa melupakan, justru dia semakin melekat kuat di pikiran. Sebenarnya, apa yang terjadi? Apakah ini hanya kebetulan? Atau ada pesan yang lebih besar yang ingin disampaikan semesta? Jika kamu sedang dalam kondisi ini dan bingung mencari jawabannya, kamu beruntung. Karena di kesempatan ini, saya akan membongkar rahasia di balik terus teringat seseorang. Apakah ini tanda cinta, twin flame, atau hubungan karmik? Simak videonya sampai selesai untuk menemukan jawabannya. Pernahkah kamu merasa seseorang terus-menerus muncul dalam pikiranmu, bahkan saat kamu tidak berusaha mengingatnya? Bisa jadi ini adalah tanda cinta, tetapi bisa juga sekedar kebiasaan yang terbentuk dalam otak. Dari sudut pandang psikologi, ketika kita memiliki perasaan yang kuat terhadap seseorang, bagian otak yang disebut hipokampus akan menyimpan memori terkait orang tersebut. Ini adalah bagian otak yang bertanggung jawab untuk menyimpan ingatan jangka panjang. Jika kenangan itu disertai dengan emosi yang intens, seperti kebahagiaan, rindu, atau bahkan luka, otak akan semakin sering mengaksesnya, seolah-olah memutar ulang rekaman yang sama berulang kali. Selain itu, ada fenomena yang disebut Zeigarnik Effect, yaitu kecenderungan otak untuk lebih mudah mengingat hal-hal yang belum selesai. Jika hubungan dengan seseorang berakhir tiba-tiba, atau ada sesuatu yang belum tersampaikan, pikiran akan terus memprosesnya, membuatmu sulit melupakannya. Inilah yang sering membuat seseorang terus mengingat mantan, gebetan, atau bahkan seseorang yang hanya sekilas hadir dalam hidupnya. Namun, ada satu hal yang perlu diperhatikan. Sering mengingat seseorang bukan selalu berarti cinta. Bisa jadi ini hanya efek dari rutinitas yang terbentuk dalam otakmu. Jika kamu terbiasa menghabiskan waktu dengan seseorang, mendengar suaranya, atau melihat postingannya di media sosial, maka otak akan mengasosiasikan orang tersebut dengan kehidupan sehari-harimu. Sehingga ketika kebiasaan itu berhenti, otak tetap mencari pola yang hilang dan memunculkan perasaan rindu atau perasaan seolah-olah dia selalu ada dalam pikiranmu. Selain faktor psikologis, ada juga pengaruh dari alam bawah sadar. Jika seseorang memiliki dampak besar dalam hidupmu, tanpa sadar otak akan memprioritaskan informasi tentang mereka, bahkan saat kamu tidak secara aktif memikirkannya. Misalnya, kamu mungkin tiba-tiba melihat sesuatu yang mengingatkanmu padanya, entah itu berupa lagu, tempat, atau aroma tertentu. Jadi, sering mengingat seseorang bukan hanya tentang cinta, tetapi bisa juga disebabkan oleh kebiasaan yang sudah tertanam dalam otak. Jika kamu ingin tahu apakah ini benar-benar cinta atau hanya kebiasaan, cobalah untuk menjauh dari semua hal yang mengingatkanmu padanya. Jika setelah itu kamu masih tetap merasakan perasaan yang sama, bisa jadi itu adalah tanda bahwa orang tersebut sangat mencintaimu. Sebagaimana menurut psikologi, jika kamu sulit melupakan seseorang, bahkan sampai harus berperang melawan perasaan diri sendiri, artinya dia yang di sana sangat mencintaimu. Pernahkah kamu merasa ada seseorang yang begitu familiar meskipun kalian baru bertemu? Atau justru ada seseorang yang terus muncul dalam pikiranmu tanpa alasan yang jelas? Bisa jadi ini adalah tanda hubungan karmik, sebuah ikatan yang berasal dari kehidupan sebelumnya. Dalam kepercayaan spiritual, hubungan karmik terjadi ketika dua jiwa memiliki hutang emosional atau pelajaran yang belum selesai, entah itu berupa rasa sakit, kesalahan, atau janji yang belum terpenuhi di kehidupan sebelumnya. Akibatnya, jiwa kalian dipertemukan kembali di kehidupan sekarang untuk menyelesaikan hutang tersebut. Itulah sebabnya hubungan karmik seringkali terasa intens, penuh gairah, tetapi juga menyakitkan dan melelahkan. Salah satu tanda utama dari hubungan karmik adalah perasaan tarikan yang kuat tetapi penuh tantangan. Ada rasa ingin terus bersama, tapi juga sering terjadi konflik dan kesalahpahaman yang sulit dijelaskan. Ini karena hubungan karmik bukan ditakdirkan untuk bertahan selamanya, melainkan untuk memberi pelajaran penting dalam perjalanan hidupmu.
Jika kamu sering mengingat seseorang yang membuatmu merasa terluka atau bingung, bisa jadi dia adalah bagian dari perjalanan karmikmu. Biasanya, hubungan seperti ini memiliki pola berulang, di mana kamu dan dia selalu kembali satu sama lain, tetapi akhirnya tetap berpisah dengan rasa sakit yang sama. Hubungan karmik juga seringkali membuat seseorang sulit move on. Ada perasaan bahwa masih ada sesuatu yang belum selesai, meskipun secara logis hubungan itu sudah berakhir. Hal ini terjadi karena energi dari hubungan tersebut masih melekat dalam alam bawah sadarmu. Untuk melepaskan diri dari hubungan karmik, kamu perlu menyadari bahwa hubungan ini datang bukan untuk diabadikan, tapi untuk mengajarkan sesuatu. Jika kamu terus terjebak dalam siklus yang sama, mungkin saatnya untuk bertanya pada diri sendiri, pelajaran apa yang harus kamu ambil dari hubungan tersebut? Setelah pelajaran itu dipahami, hubungan karmik biasanya akan perlahan memudar, dan kamu akan merasakan kebebasan yang lebih besar dalam hidupmu. Pernahkah kamu merasa begitu terhubung dengan seseorang hingga seolah-olah bisa merasakan emosinya dari kejauhan? Atau mungkin kamu sering mengalami dejavu saat bersamanya? Jika iya, bisa jadi dia adalah twin flame-mu. Berbeda dengan hubungan karmik yang didasarkan pada pelajaran dan penyelesaian karma, twin flame adalah hubungan antara dua jiwa yang berasal dari satu sumber energi yang sama. Dalam konsep spiritual, jiwa ini terbelah menjadi dua sebelum turun ke dunia, dan ketika mereka bertemu kembali, ada perasaan keterikatan yang begitu dalam. Salah satu tanda utama twin flame adalah perasaan bahwa dia adalah cerminan dirimu sendiri. Segala hal yang kamu sukai atau benci dari diri sendiri seringkali terlihat jelas dalam dirinya. Hal ini bisa membuat hubungan twin flame terasa sangat intens, tapi juga penuh dengan tantangan karena kalian saling memantulkan kelemahan satu sama lain. Twin flame juga sering mengalami fase perpisahan, yang dikenal sebagai runner and chaser dynamic. Biasanya, salah satu pihak merasa kewalahan dengan koneksi ini dan memilih untuk menjauh, sementara yang lainnya merasa perlu mengejar dan mempertahankan hubungan. Fase ini terjadi karena twin flame hadir bukan hanya untuk membangun hubungan romantis, tapi juga untuk mendorong pertumbuhan spiritual masing-masing individu. Jika kamu terus teringat seseorang atau bahkan bisa merasakan emosinya tanpa komunikasi langsung, bisa jadi dia adalah twin flame-mu. Beberapa orang melaporkan bahwa mereka bisa merasakan kesedihan, kebahagiaan, atau bahkan kelelahan twin flame mereka meskipun berada di tempat yang berbeda. Ini karena twin flame berbagi energi yang sama, seolah-olah ada benang tak kasat mata yang menghubungkan keduanya. Namun, meskipun twin flame adalah koneksi yang kuat, ini bukan berarti kalian pasti akan bersama dalam kehidupan ini. Beberapa twin flame dipertemukan hanya untuk membantu satu sama lain dalam perjalanan spiritualnya, bukan untuk menjalin hubungan romantis seumur hidup. Jika kamu merasa terjebak dalam koneksi ini, cobalah untuk lebih fokus pada pertumbuhan diri sendiri. Twin flame sejati akan selalu membawa perubahan positif dalam hidupmu, bukan hanya ketergantungan emosional yang menyakitkan. Setelah memahami 3 kemungkinan penyebab mengapa seseorang terus muncul dalam pikiranmu, entah itu cinta, hubungan karmik, atau twin flame, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara mengetahui tanda yang sebenarnya? Salah satu cara terbaik adalah dengan mengamati bagaimana perasaanmu terhadap orang tersebut. Jika kamu merasa nyaman, bahagia, dan hubungan itu membuatmu berkembang, besar kemungkinan itu adalah cinta sejati, atau bahkan koneksi twin flame. Namun, jika hubungan ini justru penuh luka, ketergantungan, dan seringkali melelahkan, bisa jadi itu adalah hubungan karmik yang hadir untuk mengajarkan sesuatu sebelum akhirnya dilepaskan. Kamu juga bisa memperhatikan pola yang berulang. Tetapi jika hubungan itu penuh dengan refleksi dan pertumbuhan spiritual, kemungkinan besar itu adalah twin flame. Selain itu, perhatikan juga intuisi dan sinkronisitas. Seringkah kamu melihat angka berulang ketika memikirkannya? Atau mungkin ada kejadian-kejadian aneh, seperti bertemu dengannya secara tidak sengaja di saat kamu baru saja memikirkannya?
Ini bisa menjadi tanda dari alam semesta bahwa ada hubungan yang lebih dalam antara kalian. Adapun jika kamu masih bingung, coba lakukan meditasi atau refleksi diri. Apakah hubungan ini membawa kebahagiaan atau lebih sering menyakitkan? Apakah kamu berkembang sebagai individu karena hubungan ini? Dan apakah kamu merasa damai saat bersamanya atau justru cemas dan tidak tenang? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini bisa menjadi petunjuk tentang jenis hubungan yang sedang kamu alami. Tapi apapun jawabannya, yang paling penting, jangan biarkan pikiran tentang seseorang menguasai hidupmu sepenuhnya. Jika itu adalah cinta sejati, twin flame, atau bahkan hubungan karmik, semuanya akan berjalan sesuai dengan alur yang sudah ditakdirkan. Kamu hanya perlu menerima dan menjalaninya dengan penuh keikhlasan.